channel Monex Surabaya untuk bisa membantu mendapatkan alternatif sinyal ya ini untuk trading kita tentunya. Oke, kita coba sapa dulu ini untuk Pak Hadi. Selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Pak Sony. Salam profit. Ya, salam profit, semangat ya. Oke, ini kayaknya ini ada hari tanpa ATH ini Pak Hadi ya. Ya. Tadi pagi pun sempat kembali memecahkan rekor tertingginya kembali ya ini ya, mendekati level 3.500 ya. Ini kalau saya dapatkan info tadi itu Donald Trump menyerang Bank Sentral Amerika Serikat yang independen nih ya, seperti mau mengganti gubernurnya Jerome Powell nih ya. Ini tentunya memberikan sentimen negatif ini untuk pergerakan di pasar dolar Amerika nih saat ini. Bagaimana pendapat Pak Hadi nih ya untuk ke depan? Apakah masih cukup kuat nih, ada fundamentalnya berpotensi untuk kembali naik dan peluang untuk memecahkan level psikologis di level 3.500 ini Pak Hadi? Ya, jadi sesuai dengan fundamental saat ini, di mana konflik global, tensi yang saat ini bukan tambah mereda, tambah memanas ya Pak Sony, dengan fundamental Amerika yang mungkin masih deadlock. Jadi untuk kebijakan perang tarif berlanjut ke kemarin juga mengirimkan pesawatnya mengebom di Houthi ya kalau nggak salah ya. Itu membuat tensi tambah memanas. Jadi beberapa analis menargetkan ke 3.500 bahkan 4.000 per troy ounce Pak Sony kalau dilihat dari lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi karena kalau 3.500 saya rasa kebisaan ya kalau 3.500 Pak Sony dengan kondisi udah dekat sekali, ya. Jadi kalau 3.500 sangat-sangat realistis, artinya dengan kondisi fundamental yang saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ke level selanjutnya 4.000 masih sampai akhir tahun, kemungkinan targetnya di sana Pak Sony. Kalau saya cermati dengan fundamental yang tensi ekonomi global yang semakin memanas ini. Iya Pak Hadi, kadang saya beberapa referensi saya baca seperti analisa Goldman Sachs ya, ini merevisi analisa dari 3.200 ke 3.500 sampai di pertengahan tahun, kemudian akhir tahun ini diperkirakan sampai di level 3.700, bahkan sempat diprediksi akhir tahun 3.880 Pak Hadi. Nah ini kalau kondisi resesi ya di Amerika Serikat terjadi, dan tanda-tanda di Amerika Serikat ini mulai kelihatan nih ya, seperti dolar yang tertekan turun, kemudian harus ada pemangkasan suku bunga. Ini tidak terlalu kemungkinan harus masuk ETF ini dapat meningkat lebih jauh nih. Jadi prediksi selanjutnya itu bisa di level 3.880 ya. Tadi yang dikatakan Pak Hadi. Ya. Itu bisa saja terjadi ya. Ini yang perlu diwaspadai bagi teman-teman semua ya, untuk yang ada posisi seller ya Pak Hadi ya. Ya, setuju. Jadi lebih baik kita follow the trend daripada kita counter trend ya. Jadi 2 hari ini saya coba untuk melawan tren. Itu yang terjadi kena stopnya Pak Sony. Jadi 2 hari berturut-turut. Tadi pagi saya juga sudah open sell 10 poin, hanya waktu 5 menit kena stop, kena SL-nya. Tapi it's okay, jadi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap manajemen risiko, tetap jalan. Ya, betul. Jadi memang kalau kita lihat memang koreksinya nggak seberapa ya Pak Hadi ya. Jadi dia turun cuma sekitar 5-10, tapi naiknya bisa sampai 50 ya. Jadi trennya kenceng. Jadi kalau misalnya stop loss itu is okay, nggak apa-apa, karena ada harga yang lebih tinggi lagi ya Pak Hadi. Jadi daripada kita hold aja, kita nggak tahu sampai seberapa tinggi itu kenaikannya. Jadi tentunya yang membuat kita jadi terbebani kalau kita ada posisi floating ya Pak Hadi ya. Jangan
sekali-kali kita melawan tren kecuali modal kita besar, tidak ada Ya, serinya mungkin boleh melawan. serinya. Iya Pak Sony. Jadi Iya, betul. kalau hari ini Oke, mungkin karena sudah kena stop lossnya, signal kami menyarankan untuk buy limit Pak Sony. buy limit ya. Di berapa Pak Adi? 33 3372. Jadi sampai malam nanti. Kalau pagi ini kemungkinan tekanan Naik. naiknya sangat kuat sekali Pak Sony. Iya, betul. Karena di sinyal efek tadi memberikan sinyal untuk posisi beli Pak Adi ya. Iya. Targetnya di 3470 nih ya. Ini jadi ada potensi untuk tren naik nih kalau dari sinyal dari Iya. aplikasi efek gitu Pak Adi. Iya. Oke. Ya. Oke, jadi buy limit ya Pak Adi ya. Ya, buy limit 3372, untuk stop loss-nya 3362 dan take profit 3392. Oke, sedikit panjang ini Pak Adi ya, karena harus menembus di level 3400 ke bawah nih Pak Adi ya. Ya, sedikit panjang karena juga sudah kena SL-nya tadi pagi, jadi Ya, kita ya. lebih bisa mengontrol manajemen risikonya ya Pak Sony ya. Jadi sudah Betul. kalau bisa satu hari itu kita maksimal 2% dari modal. Kalau kita bisa menjalankan manajemen risiko itu, kita bisa berhasil dan sukses dalam trading forex. Iya. Sama ini Pak Adi, sekarang akhir-akhir ini saya lihat 50 poin ini kok gampang sekali ya, bahkan mungkin Betul. sampai 100 ya. Kemarin Betul. 100, hari ini pagi ini kita Setuju. lihat udah triknya 50 nih Pak Betul, Adi ini ya. betul. 10 poin hanya 5 menit, Pak Sony. Tadi Ya, 10 iya. poin itu kan lumayan. Biasanya lama satu hari ya. Biasanya satu hari 10 poin kena SL saya itu satu hari nggak kena. Hari ini 5 menit. Iya. Ini artinya Triknya sangat volatil sekali. volatile ini, sekali. Betul, sangat Iya. volatile. Volatil ya. 50 100 sudah biasa sekarang ya. Kalau dulu 50 itu udah banyak sekali ya Pak Adi. Iya, Ini iya. yang perlu Iya. diperhatikan nih. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Kalau kita juga pasang SL panjang juga risikonya juga panjang. Tapi kalau kita pasang pendek untuk manajemen risikonya yang sedikit, kita juga kena SL-nya. Dilema juga ya Pak Sony ya. Iya, betul Pak Adi. Oke, itu yang sinyal yang diberikan. Tetap 20-10 ya Pak Adi ya? Betul. BPSL-nya Ya, betul, 20-10 Pak Sony. Oke. Kemudian untuk Nasdaq, kita pindah ke Nasdaq ini Pak Adi. Bagi Ya. yang teman-teman trading indeks ini ya, terutama untuk Nasdaq nih. Nah ini pergerakannya memberikan sentimen negatif ini ya, dari pernyataan dari untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini ya, untuk menekan The Fed ini. Ya. Ini untuk pasar cukup buruk nih, karena kemudian kedua adalah kondisi bagaimana ekonomi ya Amerika Serikat yang mulai mengalami kemerosotan nih ya, dan sehingga memberikan sinyal tekanan ya terhadap Nasdaq nih. Untuk sinyal hari ini bagaimana Pak Adi untuk Nasdaq? Untuk Nasdaq hari ini kebetulan kami sudah ada posisi open buy di harga 18.038.75. Oh, oke. Oke ya, untuk berharap koreksi naik ya ini Pak Adi ya. Iya, jadi untuk sinyal 4 jam ke depan untuk chartnya kemungkinan strong bullish. Kita manfaatkan momentum chart 4 jam. Jadi dengan stop lossnya 17.678 dan take profit 18.766 sampai nanti malam ya ini Pak Sony. Oh, oke. Iya. Oke, itu sinyal dari Pak Adi ya. Oke, semoga bermanfaat ini ya. Untuk saat ini tips apa nih Pak Adi nih dengan volatilitas yang cukup tinggi, ekonomi yang tidak seperti biasa ya, abnormal saya lihat nih ya. Apa tips-tipsnya Pak Adi ini untuk kondisi saat ini? Ya, jadi jangan pernah takut, jangan pernah kita panik selama kita mempunyai manajemen risiko dan take profit yang terukur. Jadi ibarat kita
di tengah lautan itu kita sudah siap semua peralatan, layar bisa berkembang. Jadi artinya kita selalu gunakan manajemen risiko yang presisi. Jadi tetap disiplin, stop loss dan take profit. Intinya itu Pak, manajemen risiko adalah kunci utamanya. Risiko. Oke, terima kasih banyak Pak Adi ya untuk tips-tipsnya dan sinyal-sinyal yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di channel Forex Surabaya, dan stay tune terus, tetap semangat, ikuti terus tiap pagi ya tips-tips dari kita sehingga bisa menjadikan portofolio lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Pagi, sukses Selamat kita semua. pagi, sukses selalu untuk kita semuanya. Ya.